Shalom, selamat pagi saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini yang saya beri judul Ilalang yang Malang bagian ketiga. Sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kembali kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat hari baru yang Kau beri, buat nafas kehidupan, buat segalanya ya Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh mendengar sebagian dari firman-Mu, biarlah kiranya firman-Mu boleh tertanam di hati kami dan dapat mengubahkan kami ya Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kembali kita kepada Ilalang yang Malang bagian ketiga. Melanjuti episode ke-1 dan 2 tentang ilalang yang malang, saya akan mengulang sedikit di dalam episode ke-1 dan kedua ini. Ilalang itu diibaratkan adalah anak-anak si jahat, pembuat kejahatan, pembuat kerusuhan, keonaran, penyesat, pembuat masalah atau troublemaker. Pada episode kedua, ilalang itu adalah bukan orang pilihan. Ilalang itu adalah orang-orang yang telah ditentukan untuk binasa. Dan ketiga, ilalang itu adalah orang-orang yang namanya tidak terdaftar dalam kitab kehidupan. Hari ini saya lanjutkan dengan bagian keempat. Jika orang tersebut, termasuk saya dan Anda, hidup di dalam himpitan, di dalam tekanan, lalu meninggalkan iman percaya kita. Kita tidak percaya lagi kalau Yesus yang memelihara hidup kita. Kita tidak mengakui Yesus lagi sebagai Raja atas kehidupan kita. Kita tidak lagi menomor satukan Tuhan di atas kehidupan kita. Bisa diartikan kita hanya mengandalkan diri sendiri. Kita mengandalkan manusia. Kita percaya hanya sebatas di bibir saja. Yang kelima, tidak peka akan suaranya. Berarti tidak peka akan suara Tuhan. Artinya, ketika kita tidak melakukan perintah-perintahnya, kita melanggar aturan-aturannya atau hukum-hukumnya, kita berbuat dosa terus-menerus dan menjadi kebiasaan yang berulang-ulang. Dosa menjadi hal yang biasa, yang tidak perlu ditakuti. Kita menutup telinga kita untuk mendengar suara Roh Kudus. Kita menutup mata rohani untuk menerima ajaran-ajarannya. Kita menutup diri untuk melakukan kebenaran-kebenarannya. Kita lebih mendengar atau melakukan ajaran-ajaran manusia, pikiran-pikiran manusia. Kita lebih taat kepada adat istiadat atau nenek moyang para leluhur kita. Di Markus 7 ayat 9, perikopnya adalah perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Yang keenam, orang Kristen KTP dapat diartikan hanya sebagai identitas saja, bukan pelaku firman. Dari luar mereka tampak seperti Kristen, melakukan ibadah secara rutin, tapi pada hakikatnya mereka jauh dari kebenaran. Mereka mengaku diri Kristen sejati, berfungsi di dalam gereja, tetapi sebenarnya hidup mereka jauh dari Allah. Mereka berusaha untuk menegakkan kebenaran mereka sendiri. Kelihatannya benar, tapi Tuhan menolak mereka. Seperti di dalam Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Jadi zaman sekarang banyak hal-hal yang
benar diselewengkan ya, maksudnya dibalikan gitu. Faktanya kebenaran itu menjadi kebenaran yang semu, pikiran kehendak sendiri, bukan kebenaran dari Tuhan. Jadi mengakal-ngakalin kebenaran sendiri. Janganlah kita menjadi seperti itu. Untuk selanjutnya, saya akan melanjutkan di episode-episode yang berikutnya, karena ilalang yang malang ini masih ada beberapa hal yang banyak ya yang harus disampaikan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih ya Tuhan buat renungan pagi hari ini, di mana kami juga terus belajar ya Tuhan untuk mengetahui Tuhan bahwa ilalang yang malang ini banyak sekali menyangkut kehidupan di dunia ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, selamat pagi, sampai berjumpa di episode renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.